Halo guys, selamat datang di channel Alur Zone. Di sini Mimin akan membahas seputar film, cerpen, dan kisah kehidupan yang pastinya akan membuat kalian terbawa suasana dalam kisah-kisah yang Mimin ceritakan. Oke, langsung saja kita gaskan lur. Langsung kita bongkar. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel Mimin dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Alur Zone. Film ini terinspirasi dari seorang pilot tempur Uni Soviet bernama Alexei Maresev, di mana ia bertahan sendirian dari kejaran pasukan Jerman sampai dia harus rela kehilangan kedua kakinya. Berkat kegigihan dan semangat mempertahankan tanah air, ia pun dijadikan pahlawan Uni Soviet. Moskow, November 1941. Di awal film, terlihat seorang prajurit Soviet bernama Kolya yang sedang berjalan mengikuti seorang gadis ke sebuah gang. Tidak lama kemudian, terdengar suara minta tolong dari gadis tersebut yang bernama Olga. Ia sedang diancam oleh dua orang begal. Lalu Kolya mengajukan pistol ke arah begal tersebut. Begal pun tak tinggal diam dan menodongkan pisau ke arah Olga supaya Kolya menjatuhkan senjatanya. Akan tetapi Kolya tidak takut akan gertakan begal tersebut. Terpaksa Kolya melepaskan tembakan ke lengan salah satu begal. Lalu mereka pun kabur. Kolya berusaha mengejarnya, namun sayang mereka berhasil lolos dan membawa tiket makanan dari Olga. Setelah Kolya menenangkan Olga, ia pun ingin mengantarkannya pulang. Olga hanya diam karena syok akan kejadian yang baru ia terima dan pergi dengan meninggalkan sebuah sapu tangan. Kemudian Kolya menyimpannya dan inilah The Pilot. Front Barat, Desember 1941. Terlihat pasukan udara Soviet sedang memantau dari udara, sementara pasukan Jerman berjalan menggunakan tank. Setelah kedua kubu menyadarinya, peperangan pun terjadi. Setelah dirasa aman, Kamerat Letnan Mayor lengah dengan bersantai sambil bernyanyi. Dan saat itu pula pasukan udara Jerman meluncurkan serangan ke pesawatnya. Mayor pun gugur. Kemudian pesawat menabrak tebing dan terbakar. Saat pertempuran terjadi, tembakan milik Soto macet. Kolya pun berusaha mengendarai pesawatnya hingga akhirnya pesawat mendarat di hutan karena kehabisan bahan bakar. Pasukan Jerman terus mengejarnya hingga ke sungai. Soto mengorbankan dirinya dan menghanyutkan Kolya yang sedang pingsan di atas es. Di hari pertama Kolya sadarkan diri, ia melihat dua pasukan Jerman. Kolya pun berusaha lari. Namun sayangnya, salah satu pasukan Jerman berhasil menembak kaki Kolya. Di tengah kedinginan, Kolya berusaha menghangatkan tubuhnya dengan api unggun. Kolya teringat ketika dia kembali bertemu dengan Olga sambil memberikan ransum dan mengembalikan sapu tangan Olga. Sejak itulah mereka saling berkenalan. Di hari ketiga, terlihat Kolya sangat kelaparan dan hanya memakan biji-bijian. Untuk minumnya pun, Kolya melelehkan salju di atas batang pohon dengan menggunakan batu yang dipanaskan. Di malam hari pada saat tidur, Kolya terbangun karena mendengar dan melihat kawanan serigala. Kemudian salah satu serigala tersebut berhasil menggigit tangannya. Serigala kabur setelah mendapat tembakan dari Kolya. Di hari berikutnya, Kolya melanjutkan perjalanan dengan kaki dan tangan yang terluka. Ketika ingin sampai ke hutan, Kolya melihat kembali gerombolan serigala lalu mengejarnya. Kolya masuk ke hutan dan melihat pasukan Jerman di atas jembatan. Pasukan Jerman menembaki pesawat Rusia yang terbang di atas mereka.
sehingga gerombolan serigala pun kabur karena suara tembakan. Salah satu tentara Jerman yang bersembunyi di hutan tidak sengaja bertemu Kolya. Ketika tentara tersebut ingin berteriak, Kolya pun langsung menembaknya. Setelah serangan udara dari Rusia, Letnan Jerman datang ke jembatan dan mencurigai salah satu dari 3 prajurit Jerman yang meninggal karena tertembak oleh pistol. Tujuan Letnan ke jembatan adalah ingin mencari pilot Rusia, yaitu Kolya. Di hari berikutnya, Kolya terbangun dan teringat ketika sedang bersama Olga. Kolya tidak menyangka bahwa gadis yang dia sukai ternyata pemain opera. Di hari ke-10, Kolya merintih kesakitan karena infeksi pada kakinya yang membusuk. Dengan sisa tenaganya, Kolya berusaha berjalan dan tidak sengaja bertemu kembali dengan serigala. Saat ingin berlari, Kolya terjatuh ke lubang. Untungnya, tubuh Kolya tidak terkena batang runcing. Seketika, Kolya tidak sadarkan diri. Kemudian, teringat ketika ia bertemu dengan Olga. Tidak disangka, seekor serigala melompat ke bawah menerkam Kolya. Serigala itu berhasil menggigit tangan Kolya. Dengan sisa tenaganya, Kolya berhasil membunuh serigala itu dengan sebuah batang runcing. Di hari ke-13, Kolya terbangun di atas gerobak yang dibawa oleh pandai besi bernama Ivan. Di tengah jalan, tentara Jerman memberhentikan Ivan dan mencurigai karena ada serigala yang mati tertusuk oleh batang pohon. Setelah meyakinkan tentara Jerman, Ivan berhasil lolos dari penjagaan tentara Jerman dan langsung membawa Kolya ke rumahnya untuk diobati. Setelah diperiksa oleh dokter, Kolya terkena pneumonia atau gangguan pernafasan. Saat malam hari, pasukan Jerman beserta Letnan datang ke rumah Ivan karena Letnan meminta memperbaiki besi yang bengkok. Ketegangan pun terjadi ketika Kolya terbangun dan merintih kesakitan. Letnan curiga saat bertanya menantu Ivan tidak ada di rumah. Kecurigaan Letnan berlanjut ketika mendengar gemuruh di lantai bawah tanah. Ivan berusaha meyakinkan Letnan kalau itu adalah suara tikus. Untuk memastikan, Letnan menembakkan pistolnya ke arah suara tersebut. Dugaan Letnan berlanjut ketika ia menemukan sobekan kertas yang ada bercak darah dan mangkok yang dibawa istri Ivan. Dengan cepat, Letnan membangunkan anak buahnya dan kembali ke rumah Ivan. Setelah mengecek ke lantai bawah, kecurigaan Letnan benar, ada bekas pilot Soviet di sana. Ketika Letnan tahu, Letnan langsung membakar rumah Ivan dan membunuh semua keluarganya dengan cara digantung. Keesokan harinya, Letnan dan anak buahnya mencari keberadaan Kolya dari jejak kereta. Kemudian, Letnan melihat sekelompok orang yang membawa Kolya. Untung saja, badai salju membuat jejak mereka hilang. Letnan dan anak buahnya berpencar untuk menemukan Kolya. Letnan melihat Kolya yang berbaring dengan sebagian tubuh yang tertutup oleh salju. Kemudian langsung mendekatinya. Tidak disangka, Kolya terbangun dan langsung menembak Letnan. Mendengar suara tembakan itu, menantu Ivan dan dokter segera menghampiri Kolya dan menemukan Letnan Jerman tewas tertembak. Terjadi perdebatan ketika menantu Ivan berniat untuk menyerah dan membocorkan kepada Jerman. Tetapi dokter tidak mau menyerah kepada Jerman. Menantu Ivan pun pergi menyelamatkan diri. Sialnya, dia tertangkap oleh anak buah Letnan. Setelah mencoba kabur,
menantu Ivan langsung ditembak oleh pasukan Jerman. Di sisi lain, dengan sekuat tenaga, dokter membawa Kolya menuju pangkalan Soviet. Malam hari pun tiba. Di bawah gempuran senjata, dokter membawa tubuh Kolya sambil merangkak menuju tentara Soviet. Melihat ada sesuatu yang bergerak, Kapten Soviet memerintahkan Jeremiah untuk mengeceknya. Setelah dipastikan, ternyata yang bergerak tadi adalah orang Soviet. Jeremiah dan pasukan Soviet yang lain langsung membawanya ke parit. Ketika dokter ingin masuk ke parit, tidak sengaja dokter terkena tembakan. Sementara Kolya berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, Kolya terbangun di kamp pengungsian para tentara korban perang Soviet. Kolya terkejut setelah melihat kakinya diamputasi. Hari demi hari Kolya menjalani kehidupannya di rumah sakit. Kolya sangat rindu dengan kekasihnya Olga. Dengan mencoba menulis surat, tetapi dia tidak sanggup. Di sisi lain, Kolya sabar menunggu dan berharap ada kabar dari Kolya melalui surat. Mei 1942. Setelah kondisi Kolya membaik, perawat memberikan kaki palsu agar Kolya bisa berjalan dan menonton konser opera. Dan ternyata Olga juga ada di situ untuk menghibur pasien di rumah sakit tentara Soviet. Mendengar nama kekasihnya, Kolya berusaha keluar melihatnya. Kolya terjatuh karena baru pertama kali menggunakan kaki palsu. Akhirnya, Kolya bisa melihat sang kekasih sedang bernyanyi, walau hanya dari jendela. Dengan tekad yang kuat untuk bisa berjalan lagi, Kolya berusaha siang dan malam berjalan menggunakan kaki palsu. Dokter memperingatkan Kolya agar tidak memaksakan karena lukanya semakin parah. Alhasil, Kolya harus istirahat selama seminggu dan tidak dibolehkan menggunakan kaki palsu. Tidak mau berdiam, diri Kolya berusaha melatih fisiknya agar bisa terbang lagi dengan tekad yang kuat. Kolya pun bisa berjalan dengan menggunakan kaki palsu. Tidak disangka, ketika Kolya pergi ke taman dan ingin mendekati perawat, Kolya terkejut ketika orang yang berbicara dengan perawat itu adalah Olga. Merasa kesal karena tidak ada kabar dari Kolya, Olga pergi meninggalkan Kolya. Baru beberapa langkah, Olga mendengar percakapan dokter yang mengamputasi Kolya. Mendengar hal itu, Olga langsung berlari mendatangi Kolya dan memeluknya. Sejak saat itu, mereka berdua menikah. Saat Olga sedang merapikan barang, dia melihat peta Soviet yang di belakangnya terdapat tulisan. Ternyata tulisan tersebut ditulis oleh dokter yang telah menyelamatkan Kolya, yaitu Misa. Setelah membaca tulisan sang dokter, Kolya menemukan semangat kembali untuk bisa terbang mengendarai pesawat tempur. Kolya meminta izin Kalinin agar bisa terbang lagi. Awalnya, kamerat Kalinin tidak mengizinkan Kolya. Akan tetapi, setelah Kolya meyakinkan Kalinin, Kolya pun diizinkan untuk ikut berperang lagi. Di pangkalan Uni Soviet, pada Januari 1943, Kolya kembali berperang. Kolya berhasil menembak jatuh pesawat lawan. Sementara, pesawat Kolya kehabisan amunisi, sehingga dia harus mencari cara lain agar tidak terkena tembakan dari lawan. Ketika pesawat Kolya ditembaki musuh, dengan pengalaman sebagai angkatan udara Soviet, Kolya berhasil mengalahkan lawan yang mengikutinya dengan cara terbang rendah di bawah jembatan. Dan saat Kolya melewati jembatan, pesawat Kolya mengeluarkan asap sehingga menghalangi pandangan pesawat lawan, dan akhirnya menabrak jembatan dan terbakar. Di akhir film, setelah Soviet memenangkan pertempuran,
seluruh pasukan Soviet memberi hormat kepada Kolya karena sudah berhasil mengalahkan musuh meski dengan kaki palsunya. Dan inilah alur dari film The Pilot, guys. Oh iya, pesan yang didapat dari film ini adalah jangan pernah berkenalan jika ya guys, kalau kalian tidak bawa pistol. Karena nanti kamu akan dirampok. Bukan itu ya guys ya. Pesannya cuma satu. Pasangan yang sejati adalah pasangan yang mau menerima kekurangan dan mau saling mendukung. Karena dukungan dari seorang pasangan bisa membangkitkan semangat tersendiri. Oke, akhir kata, tonton terus ya video-video lainnya dari channel Alur Zone. Terima kasih.